Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dan saya ucapkan selamat untuk kalian semua karena kalian semua sekarang sudah kelas 9. Tentu saja di kelas 9 ini kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini secara daring Bu Kris mau menyampaikan materi bab 1, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan pada kami bersama anak-anak kami untuk belajar. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun agar senantiasa kami dalam melaksanakan pembelajaran ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada bab 1 ini kita mau belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebagai bahan bacaan Alkitab, anak-anak boleh membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Namun anak-anak, sebelum kita membahas tentang gereja, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang diambilkan dari Kidung Jemaat 247 yang judulnya adalah Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Silahkan anak-anak untuk mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat tersebut. Dipersilahkan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan lagu yang judulnya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kalau kita mendengarkan lagu tadi anak-anak, kita menemukan suatu penekanan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya. Yang dimaksud di sini adalah gereja adalah orangnya. Saya ulangi lagi, yang dimaksud gereja di sini bukanlah gedungnya, tapi adalah orangnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang Kristen yang berkumpul itulah yang disebut dengan gereja. Atau boleh disimpulkan lagi, gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Dikuduskan oleh siapa? Yang mengkuduskan adalah Tuhan sendiri. Nah,
Anak-anak juga boleh membaca kitab suci dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 18 ayat 20. Ini sebagai bukti bahwa apabila ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir di situ. Ini sebagai penguatan untuk pengertian gereja tadi. Kemudian, kapan gereja itu terbentuk? Ya, anak-anak ada yang tahu kapan gereja itu terbentuk? Nah, gereja perdana terbentuk pada saat terjadinya peristiwa Pentakosta. Anak-anak tahu ya yang dimaksud dengan Pentakosta. Pentakosta adalah apa? Peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat itu dikisahkan bahwa 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di rumah Yerusalem. Tiba-tiba suatu hal terjadi. Yang pertama yaitu angin yang sangat kencang bertiup di ruangan yang terkunci, yang akhirnya bisa terbuka sendiri. Kemudian yang kedua, adanya lidah-lidah api yang turun di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada suatu kejadian aneh yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Mendadak mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Nah, anak-anak, pada saat itu memang di Yerusalem penuh sesak, ya, didatangi dari orang-orang dari berbagai negeri yang tujuannya ke Yerusalem pada saat itu, yaitu merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka, yaitu tepatnya di Bait Suci di Yerusalem. Sehingga pada waktu itu banyak sekali bangsa-bangsa dari berbagai negeri datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Nah, anak-anak, kita sekarang tahu bahwa disitulah awal mulanya gereja perdana terbentuk, karena pada saat itu banyak orang-orang yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Hal itu dinyatakan sekitar 3.000 orang atau lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita kembali pada makna gereja lagi, bahwa dalam bahasa Indonesia gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja atau igreja, yang artinya adalah rumah Tuhan. Nah, dalam bahasa Spanyol gereja yaitu disebut dengan iglesia, ya, iglesia. Kemudian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya gereja yaitu disebut dengan eklesia, yang mana eklesia ini terdiri dari 2 kata, yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar, sedangkan klesia sebenarnya berasal dari kata kerja kaleo yang berarti. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar, baik dari kerabatnya, lingkungannya, saudaranya, bahkan bangsanya, untuk masuk ke dalam atau menjadi bagian
ke dalam sebuah suatu komunitas yang baru yang dinamakan dengan gereja. Demikian anak-anak, makna tentang gereja. Tentu saja setelah terbentuk gereja, di dalamnya ada tugas gereja, yaitu antara lain bersaksi, bersekutu, melayani, dan mengajar. Oleh karena itu